Oke, kita lihat terlebih dulu teman-teman. Pound sterling, di mana posisinya sudah berada di 1.1440-an, areal terendah 1.1407. Jadi hari ini dia sebetulnya sudah sempat dibuka di areal atas, yaitu areal 1.1435, kemudian spike ke 1458, kemudian dia sempat turun terlebih dulu ke 1407. Kita lihat, skenario yang diinginkan pagi tadi adalah terkait dengan buy 1390 sampai 1410, dan itu ternyata memang sudah terbentuk ya di area 1407. Tapi kalaupun ada swing low lagi, saya rasa 1400, 1405 juga masih tetap oke, 1410 masih tetap oke. Ya, jadi skenario-nya yang ini masih tetap dipertahankan. Anda masih bisa melakukan buy. Dengan catatan, kenapa alasan saya melakukan buy adalah kaitannya dengan posisi dari grafik 4 yang menunjukkan polanya kecenderungan membentuk pola double bottom. Oke, trendline terlebih dulu saya hapus karena kita sudah tidak menggunakan, dan sekarang kita fokus kepada aliran penurunan. Ya, penurunan dari 1.1736 puncaknya kemudian ke bottom 1.1349. Saya tarik Fibonacci retracement dari atas ke bawah dan kita dapatkan sekarang dia bergerak di kisaran area ini. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan seperti biasa, areal yang memungkinkan untuk menjadi zona sell adalah 50% ataupun 38,2%. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia tertahan di 23,6%. Sementara areal yang sangat sakral atau yang menjadi trigger ataupun pemicu, kalau memang ternyata dia reverse ataupun membalik, maka kemungkinan dia harus tembus 61,8%-nya. So, kita belum akan melihat teritori ini, no. Jadi kita masih harus lihat dari pondasi dasarnya terlebih dahulu. Nah, pondasi dasar yang saya maksud, kalau Anda perhatikan bottom yang kembali tercipta 1.1349 2 hari yang lalu, kemudian kemarin 1.1356, berarti relatif berdekatan, artinya kemungkinan ada kecenderungan dia membentuk pola double bottom. Dan itu yang saya lihat pagi tadi, kemudian saya asumsikan kemungkinannya adalah neckline berada di teritori ini. Nah, ini kurang lebih kalau kita perhatikan ada di kisaran 1.1430, 1.1440-an. Artinya lagi, kalau memang sampai saat ini dia ada di 1444, kemudian dia lanjutkan kenaikan, itu sangat wajar dan sebetulnya Anda bisa follow buy directly. Artinya secara langsung, begitu dia confirm tembus, silakan follow buy. Ya, kalaupun dia terjadi penurunan, diharapkan penurunannya itu hanya katakanlah swing low untuk correction, kemudian nanti dilanjutkan dengan kenaikan berikutnya. Dan itu berarti katakanlah dia menguji area 50% atau bahkan ke 61,8%. Itu artinya apa yang sempat kita sampaikan tadi pagi terkait dengan pola kenaikannya masih bisa berlaku. Terakhir, alasan untuk melakukan buy untuk hari ini adalah terkait dengan posisi candlestick daily, di mana Anda bisa lihat sini dua candle beruntun. Ya, kalau lihat di hari Senin, dia ditutup dengan hammer, lalu kemudian dia memang betul sempat naik, tapi tidak kuat, tapi dia turun. Berarti penurunan pun relatif bertahan di atas, atau sedikit di atas dari low yang sebelumnya. Dan ini berarti dua candle hammer, atau bisa dia bilang, candle terakhir kemarin adalah long lower shadow, yang berarti pula menandakan akan terjadi reversal ataupun peluang untuk rebound atau naik. Ya, jadi ini yang kita jadikan landasan. Nah, kalau dari sisi Dewi sendiri, karena area Fibonacci-nya saya tarik dari 1.1898 ke 1.1403, maka dua penurunan terakhir ini kita sebut sebagai false breakout. Sementara kalau kita lihat dari crude oil, kenapa hari ini kita memberikan suggestion untuk tetap melakukan sell? Padahal seharusnya sudah mengalami kenaikan. Ya, kita lihat lebih dulu. Posisinya seperti demikian. Kalau Anda lihat, dia memang kemarin sempat mengalami penurunan 81 ya, 81.73, dan itu berarti persis dengan apa yang kita inginkan karena kemarin kita menginginkan di area 86 untuk lakukan sell dengan proyeksi ke 83 atau 81. Nah, sayangnya tidak sampai di bawah 81 padahal kita mengincar di bawah 80, itulah area wajib buy. Karena kita tahu Amerika sendiri akan berencana untuk melakukan pembelian kembali untuk minyak strategisnya mereka di bawah 80. Nah, sayangnya itu tidak terjadi dan dia terjadi kenaikan. Nah, pertanyaannya, apakah level Fibonacci retracement ini sudah ditembus atau belum? Karena kalau lihat dari sini, seharusnya ini berarti resmi ditembus, ya. Jadi, kalaupun misalkan mau, maka saya tidak akan menggunakan lagi Fibonacci retracement yang kemarin, melainkan saya ganti areal Fibonacci retracement terbarunya saya harus tarik dari areal puncak ke areal bottom. Dan saya dapati polanya kemungkinan kalaupun dia dianggap memungkinkan untuk naik, maka kenaikan tersebut harus menjangkau atau tembus level 61,8% di 86,90. Atau dengan kata lain, berarti level 50% dan level 38,2% ini masih berpeluang untuk menjangga supaya dia tidak naik beruntun. Ya,
Terlebih lagi kalau misalkan lihat dari seperti ini, berarti ada harapan pun dia akan terjegal di area ini, kemudian dia akan lanjutkan penurunannya. Nah, kalau dilihat dari pola candlestick-nya, maka kemungkinan posisinya adalah kecenderungan dari pola candle yang ada di sini. Ya, Anda bisa lihat, pola candle-nya sebetulnya dia memang cenderung membentuk pola hammer ataupun long flower shadow. Tapi ingat bahwasanya karena kita memiliki atau pernah melihat adanya level seperti demikian, ini berarti long black candle, maka kita harus menjaga kemungkinan posisinya adalah 50% real body dari long black tersebut yang ada di kisaran 86 ataupun 87. Selama areal kenaikan tidak mampu untuk tembus areal tersebut, maka kita artikan bahwa kenaikan tersebut hanya sekedar pullback, lalu kemudian dia akan lanjutkan penurunan. So, itu adalah outside-nya, alasan kenapa kita masih tetap melakukan sell. Yang kedua, dari sisi fundamental, di mana kekhawatiran terkait dengan inflasi tinggi, juga suku bunga yang akan tetap dinaikkan lebih tinggi, maka kemungkinan itu akan menggerus atau mengganggu tingkat permintaan. Itulah yang membuat kenapa kami berpikir ini masih tetap memiliki peluang untuk mulai penurunan terlebih dulu. Dan kita artinya mengincar area 50% ini untuk melakukan sell, dan 61,8% akan menjadi indikator kalau memang ternyata dia berhasil tembus, Anda boleh switch atau follow, lakukan buy. Sehingga untuk hari ini, strategi untuk crude oil, saya tetap pertahankan sell di kisaran 86 ataupun 86.20 untuk target maksimum di 84, lalu kemudian stop loss di 87.20. Artinya, begitu dia tembus level 61.8%, Anda diperkenankan untuk switch strategi dan follow buy. Dan terakhir kita lihat dari sisi gold, di mana area yang cukup menarik juga, karena posisi candlestick seperti biasa, Anda lihat sebelumnya kita memperkirakan ini adalah piercing pattern yang harus terjadi kenaikan, ternyata kenaikannya tertahan di level 1679 kemarin, lalu kemudian dia terjebak turun sampai level 1659. Ya, kemarin saya sudah sempat sampaikan di live streaming bahwasanya kita terburu-buru untuk melakukan buy, padahal masih bisa untuk retest di bawah 1660-an. Tapi apa yang terjadi? Ternyata betul-betul dia ditutup dengan sempurna di atas ya, dan dia tutup 1675. Sayangnya adalah PR yang kita harus perhatikan, yaitu long black candle. Areal ini memiliki level 50% itu adalah di 1681.50. Artinya, kenaikan kemarin pun kecenderungannya hanya pullback karena dia tidak berani atau tidak mampu untuk tembus 1681. Yang berarti pula ada ancaman untuk terkait dengan pola penurunan untuk hari ini. Sebetulnya seperti demikian. Tapi ada pandangan lain. Pandangan yang kedua adalah kalau misalkan kita asumsikan dari candlestick yang membentuk long lower shadow ini, maka ini menunjukkan apa? Yang ditunjukkan oleh hal tersebut adalah terkait dengan strong rejection di areal support. Yang berarti ada kecenderungan area pitching pattern ataupun pola pitching pattern yang sebelumnya kita deteksi bisa saja mendapatkan dukungan. Ini berarti menandakan kenaikan harus sanggup untuk tembus di atas level 1679. Sayangnya sampai saat ini di jam 1 siang hari masih tertahan di 1679.10. So, recommended untuk lakukan buy kalau memang ternyata dia berhasil untuk tembus 1679 ini sehingga bisa memiliki peluang untuk mencapai 1888. Ya, saya mengatakan 1688 masih memungkinkan, tapi untuk 1700 sepertinya belum untuk saat ini. Kita masih tetap harus menunggu kaitannya dengan FOMC meeting besok malam. Tapi kalau misalkan Anda lihat di sini, areal bottom ya, di mana posisinya low membentuk level lower low kembali. Sementara kalau dari sisi harga, justru yang kita lihat adalah level low membentuk areal equal low atau low yang relatif datar. Artinya apa? Ini adalah menunjukkan potensi dari bullish divergence yang berarti harusnya memang mengalami kenaikan. Walaupun kenaikan tersebut bisa saja terjegal di 1688 ataupun maksimum 1690-an. Nah, dalam hal tersebut berarti kita masih tetap layak untuk menuju ataupun mengincar area buy, walaupun sementara waktu kita belum sebut untuk hold posisinya karena medium term ataupun long term kita masih kaitkan dengan kondisi dari kebijakan moneter yang akan diumumkan besok malam. Nah, di grafik keempatnya, posisi candle seperti demikian. Jadi ada beberapa potensi sebetulnya kalau Anda lihat di sini, seperti apa yang sempat kami tulis di dalam artikel bareng finansialku. Ya, pertama, kemungkinan yang pertama adalah kaitannya dengan peluang dari double bottom. Ya, kemarin kita sudah sempat ungkit sekilas bahwa double bottom bisa saja terjadi dengan catatan bottom yang kedua bisa saja sedikit lebih rendah atau sedikit lebih tinggi. Yang terjadi adalah sedikit lebih tinggi. Nah, berhubung area bottomnya juga relatif miring, maka kemungkinan posisinya
Dari areal ini kita akan dapatkan potensi seperti demikian, lalu kemudian kita ambil neckline-nya juga relatif miring seperti ini. Nah, ini berarti macam-macam. Bisa muncul sebagai sebagai double bottom, artinya dia harus tembus 1684 untuk lanjutkan kenaikan sesuai dengan ketinggian bottom, yang berarti targetnya adalah sesuai ketinggian ini, dan itu menandakan pola kenaikan hanya bisa menjangkau areal ya 1694 oke, lalu kemudian 1700 juga oke. Ya, tapi sayangnya nantinya di 61,8%, hati-hati bisa saja terjadi rejection karena kekuatan untuk areal sana ataupun lanjutan ke sana tergantung dari FOMC besok malam. Nah, yang kedua, kemungkinannya kalau memang ternyata ini bukan terjadi double bottom, maka yang seperti Anda lihat di sini, posisinya bisa saja membentuk areal bearish flag. Ya, Anda bisa lihat di sini arealnya adalah areal bearish flag. Ya, ini adalah tiangnya, lalu kemudian inilah flagnya. Walaupun kondisinya mungkin hanya sekedar short term, karena kita masih tetap menantikan FOMC besok malam. Jadi ada peluang sebetulnya kalaupun nantinya dia mengalami kenaikan, maka yang sangat memungkinkan adalah kenaikan tersebut akan kepentok ataupun tertahan di level resisten ini. Artinya ada kemungkinan naik sampai 1684 ataupun 1690-an, tapi hati-hati karena di situ nantinya dikhawatirkan akan terjadi penurunan. Dan penurunan berikutnya berpotensi tembus di bawah 1670-an dan mungkin saja akan menguji 1653. Walaupun dengan catatan kita bisa berharap bahwa posisinya di sini akan berpotensi muncul demand, yang berarti pula bisa diharapkan terjadinya pantulan yang lebih pasti. Tentunya ini kaitannya dengan FOMC besok malam. Ya, tapi kita untuk lihat lebih dulu untuk hari ini. Kalau memang ternyata bearish flag tidak terjadi, maka kita bisa andalkan penurunan hanya berkicau 1664, 1686. Itu adalah range pergerakannya. Oke, bagaimana dengan kondisi H1? Posisinya seperti demikian, teman-teman. Kalau saya tarik level supportnya kurang lebih seperti ini, lalu kemudian saya extend, dan ini berarti menandakan posisi yang sama atau high yang sama, resistennya ada di teritori ini. Ya, kurang lebih 1679 ataupun 1680-an ya. Dan apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah teritori ataupun pola yang mungkin saja membentuk ascending triangle. Ya, kenapa ascending? Karena bagian low-nya membentuk higher low, sementara bagian resistennya membentuk significant ataupun similar resisten. Ya, dan itu berarti kita anggap potensi pergerakannya kurang lebih akan seperti ini. Ya, inilah potensi yang kita sebut sebagai ascending triangle. Oleh karenanya, Anda bisa saja follow buy kalau memang ternyata dia berhasil tembus 1679. Atau Anda sebaiknya menunggu teritori support yang kami perkirakan akan berada di kisaran 1663 sampai 1666. Itulah sebabnya kenapa kami bersikukuh untuk melakukan buy 1664, 1666. Untuk target 1672 dan juga 1678, tapi Anda boleh pertahankan posisinya kalau memang ternyata berhasil tembus 1679. Dengan target kemungkinan kalau kita kaitkan dengan 50% real body long black di grafik daily, maka yang memungkinkan untuk sebagai target maksimum adalah areal 1681, 1684. Apakah mampu untuk mendorong sampai 1691? Mungkin saja, asalkan pemicunya sangat jelas. Nah, tapi di sisi lain, kalau ternyata dia tembus 61,8% atau katakanlah tembus di bawah 1664, ini berarti warning untuk Anda bisa skip terlebih dulu, lalu kemudian tunggu sampai dia turun lebih jauh. Kenapa? Karena posisinya kalaupun kita follow sell, yang dikhawatirkan adalah demand akan menyangga ataupun mempertahankan posisinya, sehingga tidak mungkin atau belum tentu akan turun terlalu dalam di bawah 1654 ataupun 1653. Jadi yang paling aman adalah Anda menunggu 1664 ataupun 1666 untuk lakukan buy. Stop loss-nya kurang lebih kita cantumkan saja di 1658. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.